Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mengulas film yang berjudul Home Alone yang disutradarai oleh Chris Columbus dan penulisnya John Hughes. Tokoh utama di film ini ada Macaulay Culkin sebagai Kevin, Daniel Stern sebagai Marv, Joe Pesci sebagai Harry, dan Catherine O'Hara sebagai Kate. Film Home Alone ini juga pernah mendapat penghargaan Nickelodeon Kids Awards untuk film favorit. Film dimulai dengan menampilkan rumah yang berisi keluarga yang menyiapkan kepergian untuk esok hari. Ada seorang polisi yang sedang mengecek keadaan rumah karena banyak kejadian pencurian di daerah sana pada saat itu. Tapi Pak Polisi tidak bisa berbuat banyak karena semua orang yang ada di sana sedang sangat sibuk. Dan di sini terlihat tokoh utama dari film ini yaitu Kevin McAllister. Ia bercerita kepada ibunya bahwa pamannya tidak mengizinkannya untuk menonton film. Tetapi kedua orang tua dia tidak peduli terhadap cerita Kevin. Kevin pun masuk ke dalam kamar Bas dan melihat dari jendela ada seorang pak tua yang sedang membersihkan salju. Kakek tersebut bernama Marley. Bas mengatakan bahwa Marley adalah seorang pembunuh dan menggunakan skop untuk membunuh orang. Dan polisi juga tidak menangkap Marley karena tidak ada bukti yang kuat untuk menangkap Marley. Saat Marley melihat ke arah Bas dan Kevin, mereka pun langsung menutup tirai jendelanya. Tukang pizza datang ke rumah Kevin dan mereka semua pun langsung makan pizza yang sudah datang tersebut. Kevin bergegas mencari pizza kesukaannya, tetapi pizza tersebut sudah dimakan oleh Bas. Tiba-tiba, Bas ingin muntah karena kebanyakan makan. Dengan penuh amarah, Kevin mendorong Bas, dan Bas pun langsung menyenggol minuman yang ada di meja. Lalu minuman itu tumpah mengenai paspor yang ada di meja. Semua anggota rumah marah kepada Kevin dan memberi tatapan yang sinis kepada Kevin. Orang tua Kevin menyuruh Kevin untuk pergi ke atas dan masuk ke kamar. Saat Kevin ingin pergi ke atas, dia bertemu polisi yang tadi. Ibunya bercerita kalau keluarga mereka akan pergi ke Paris esok pagi. Pak polisi tersenyum kepada Kevin, gigi emasnya tersinar kepada Kevin. Ibu Kevin mengantar Kevin ke atas dan Pak polisi tadi mengatakan bahwa rumahnya aman di tangan polisi. Kevin dengan berat hati masuk ke kamar dan langsung mengatakan bahwa semua keluarga di sini membencinya. Kevin marah besar dan berkata bahwa dia tidak mau melihat keluarganya lagi, bahkan ibunya. Ibunya berharap Kevin bercanda karena kalau dia bangun esok pagi tanpa keluarga dan ibunya, dia pasti akan sangat sedih. Tetapi Kevin tetap bersikeras bahwa ia tidak ingin melihat keluarganya lagi di dalam rumah ini. Kevin pun berbaring di atas kasur dan berharap mereka harusnya besok menghilang saja. Keesokan harinya, keluarga Kevin sedang dalam kesibukan dari persiapan untuk pergi ke Paris. Keluarga Kevin berbaris di depan mobil dan memasuki mobil tersebut. Keluarga Kevin sangat terburu-buru untuk mengejar pesawat yang akan terbang yaitu 45 menit lagi. Masih baik mereka tepat waktu. Mereka semua bergegas masuk ke dalam pesawat, tetapi di suatu tempat, Kevin tertinggal di dalam rumah. Seluruh keluarga Kevin melupakan Kevin yang ketinggalan di rumah. Dan pesawat sudah on the way ke Paris. Kevin mengecek ke seluruh rumahnya tetapi tidak ada satupun orang yang tersisa di rumahnya. Kevin keluar dan melihat kedua mobilnya masih berada di dalam garasi. Kevin berasumsi bahwa keluarganya belum berangkat ke bandara, padahal faktanya keluarganya sudah berada di pesawat. Kevin merenung dan berpikir bahwa dia telah membuat keluarganya menghilang. Bukannya merasa sedih, Kevin malah lompat di atas kasur kegirangan. Kevin lalu masuk ke dalam kamarnya Bas dan dia mengecek-ngecek barang milik Bas. Di atas dinding dia melihat senjata api, lalu dia langsung mengambil senjata api tersebut dan dijadikannya mainan untuk tembak-tembakan. Dan dilanjutkan menonton TV. Skin kembali di pesawat. Ibu Kevin berkata bahwa dia merasakan perasaan yang tidak enak. Ibunya Kevin pun meneriaki nama Kevin. Dia mengingat bahwa mereka semua meninggalkan Kevin. Di luar rumah Kevin terlihat dua pencuri yang berniat untuk membobol rumah Kevin, bernama Harry dan Marv. Kevin pun melihat pencuri itu dari jendela luar dan dia terkejut. Kevin bergegas menyalakan semua lampu di rumahnya dan pencuri itu terkejut karena seharusnya keluarga mereka sudah pergi.
Kevin bersembunyi di bawah kasurnya, tapi dia pikir ini adalah konyol, karena hanya seorang pencundanglah yang bersembunyi di bawah kasur. Kevin keluar rumah dan berteriak, dia sudah tidak takut lagi. Marley, sang pembawa skop, mendengar teriakan itu, dan dia menghampiri Kevin. Kevin ngompol di celana lalu masuk ke rumahnya lagi. Ibunya Kevin menelpon departemen kepolisian dan berbicara bahwa putranya tertinggal sendirian di rumah. Ia meminta untuk para kepolisian untuk mengecek rumahnya apakah putranya itu baik-baik saja. Polisi pun datang ke rumah Kevin, tapi saat pintunya diketuk tidak ada jawaban apapun. Akhirnya sang polisi pun pergi keluar dan meninggalkan rumah tersebut. Ibu Kevin mencari penerbangan tiket ke Chicago untuk bertemu putranya kembali di rumahnya. Di dalam rumah Kevin masuk ke dalam kamarnya Bas dan mencoba mengambil tabungan Bas yang berada di atas rak tersebut. Alhasil rak pun jatuh dan barang di rumah berceceran. Bahkan laba-laba peliharaan Bas berhasil keluar. Kevin pergi keluar dan melihat ada mobil tua yang terparkir di depan rumah Murphy. Ternyata di dalam rumah Murphy terdapat 2 pencuri kemarin. Di dalam rumah, pencuri tersebut mendapat panggilan telepon bahwa keluarga Kevin sudah pergi semua. Lalu pencuri tersebut merencanakan untuk pergi ke rumah Kevin besok. Kevin pergi membeli sikat gigi dengan menggunakan uang Bas. Di supermarket, ia bertemu dengan si Marley dengan tangan yang diperban karena luka. Karena ketakutan, Kevin pun pergi keluar supermarket dan tidak membayar. Dia pencuri dan dikejar oleh polisi. Dia berhasil kabur, tetapi dia hampir saja ditabrak oleh mobil. Di dalam mobil tersebut terdapat 2 perampok yang berhasil mencuri rumah Murphy. Pencuri pun tersenyum kepada Kevin. Kevin pun sadar dengan senyum yang familiar tersebut, yaitu gigi emasnya. Di malam hari, pencuri tersebut kembali datang ke rumah Kevin. Tetapi di jendela seperti terlihat banyak orang yang sedang melakukan aktivitas. Ternyata itu adalah boneka yang sudah disiapkan Kevin untuk mengecoh kedua pencuri tersebut. Kedua pencuri tersebut berhasil dikebuli dan mereka berkata akan kembali besok lagi. Kevin melihat bingkai foto keluarganya dan berkata dia rindu kepada keluarganya tersebut. Dan Kevin berharap mereka kembali lagi dan akan berjanji tidak akan mengacaukan lagi. Kevin pun pergi tidur. Keesokan harinya Kevin berbelanja di supermarket untuk membeli barang keperluannya. Skin pun kembali kepada pencuri tadi. Lagi dan lagi mereka ingin merampok rumahnya Kevin. Kevin melihat sepatu hitam yang masuk ke dalam rumahnya dan dia sadar kalau itu adalah pencuri itu. Kevin pun refleks memutar TV dan menyalakan petasan. Petasan tersebut berfungsi sebagai tembakan palsu. Pencuri itu percaya dan akhirnya pergi untuk berlindung. Di bandara, ibu Kevin bertemu dengan bapak-bapak berjaket. Ia bernama Gus Polinski. Gus Polinski ini merupakan penyanyi terkenal. Dan dia menawarkan ibu Kevin untuk pergi ke Chicago secara gratis. Skin kembali kepada Kevin yang sedang memotong pohon cemara. Pencuri sadar bahwa dia telah ditipu oleh Kevin. Akhirnya pencuri itu pun merencanakan pencuriannya lagi pada jam 9 malam. Kevin pun pergi ke gereja dan di dalam gereja dia bertemu dengan Marley. Marley duduk di dekat Kevin yang sedang sendirian. Ternyata di gereja Marley sedang menonton cucunya yang sedang bertunjukkan bernyanyi. Marley berkata jika Kevin bertemu Marley dia bisa menyapa dan jangan takut. Marley bertanya dengan Kevin, apakah kamu sedang ada masalah? Kevin berkata bahwa ia dalam masalah berat karena ia mengatakan apa yang seharusnya tidak ia katakan, yaitu Kevin tidak ingin melihat keluarganya lagi. Marley pun bercerita tentang pertengkaran ia dan anaknya. Karena emosi, Marley berkata tidak ingin bertemu anaknya lagi. Anak Marley juga berkata demikian, dan mereka tidak berbicara lagi selama pertengkaran tersebut. Marley takut menelpon anaknya karena insiden tersebut. Tetapi Kevin menasihati Marley bahwa menelpon anaknya dan mereka memperbaiki masalah mereka berdua. Marley pun senang bisa berbicara dengan Kevin. Kevin pun berjalan ke rumah. Kevin pun mempersiapkan jebakan untuk pencuri yang akan datang jam 9 nanti. Banyak sekali perangkap yang disiapkan oleh si Kevin. Waktu pun sudah menunjukkan jam 9 malam dan Kevin bersiap-siap untuk bertemu dengan 2 pencuri itu. Kevin pun mengarahkan senjatanya kepada si Harry dan si Harry pun kesakitan.
Marv mencoba memasuki kepalanya ke dalam lubang kecil itu dan ditembak oleh Kevin. Harry mencoba masuk lewat pintu depan dan dia terpeleset karena perangkap yang dibuat Kevin. Begitupun juga sebaliknya dengan Marv. Marv berhasil membobol pintu bawah tanahnya si Kevin. Dan Marv pun memasuki rumahnya Kevin. Marv mencoba menyalakan lampu di ruang bawah tanah itu, tapi ketika ditarik, setrika malah jatuh ke kepala si Marv. Di lain sisi, Harry sedang mencoba memegang gagang pintu Kevin, dan tangannya terbakar karena ada besi panas yang terhubung di dalam gagang pintu tersebut. Kulitnya Harry sampai melepuh karena perangkap si Kevin ini. Sekali lagi, Harry mencoba membuka pintu Kevin dan disuguhi lagi oleh blowtorch di kepalanya. Harry pun kena mental, langsung mendobrak rumah pintu Kevin. Harry mengancam Kevin bahwa ia akan menangkapnya dan menyiksanya. Tapi lagi-lagi si Harry kena jebakannya Kevin. Marv mencoba masuk lewat jendela dan disuguhi oleh perangkap Kevin. Pun sakit karena terkena oleh kaca-kaca itu. Kevin taunting-taunting di atas tangga. Marv dan Harry mencoba mengejar Kevin, tapi terjatuh karena menginjak mobil-mobilan dan semen itu. Mereka masih tidak menyerah, mereka masih berusaha mengejar Kevin. Marv berhasil mengambil kakinya Kevin di lantai 2 itu. Kevin pun mengambil laba-laba yang ada di dekatnya langsung ditaruh di wajah si Marv. Marv pun lantas berteriak ketakutan seperti banci dan melepas kakinya si Kevin. Kevin keluar melalui jendela yang dibuat oleh si Kevin sendiri. Marv dan Harry kembali mengejar Kevin dengan bergelantungan di tanah dengan perlahan-lahan. Ketika di pertengahan, Kevin mengambil gunting rumput dan memotong tali tersebut. Alhasil, Marv dan Harry terjatuh dan langsung terjedot oleh tembok. Kejar-kejaran berlanjut, tapi kali ini Kevin sudah kalah pintar. Marv dan Harry sudah menunggu di depan pintu dan langsung menangkap si Kevin. Masih baik Kevin ditolong oleh Marley yang kebetulan sudah ada di situ. Marley memukul Marv dan Harry menggunakan sekop dan mereka pun langsung jatuh pingsan. Polisi pun langsung datang dan menangkap kedua pencuri tersebut. Kevin pun tersenyum lewat jendela. Keesokan harinya, ibu Kevin berhasil kembali ke dalam rumahnya. Akhirnya Kevin dan ibunya bertemu kembali. Scene ini sangat mengharukan. Kevin dan ibunya kembali berpelukan. Tiba-tiba saja seluruh keluarga Kevin sudah pulang. Kevin disambut oleh ayah dan keluarganya. Lalu scene berlanjut dengan Kevin melihat ke arah jendela. Di luar jendela, ia melihat Marley berpelukan dengan putranya. Dan mereka berdua berpelukan. Marley melambaikan tangan kepada Kevin. Scene diakhiri oleh Buzz yang teriak karena ruangannya dirusak oleh Kevin. Film pun sudah selesai di sini. Begitulah alur cerita dari film Home Alone 1 ini.